Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai, jumpa lagi dengan Bu Sriwayuni dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cerita inspiratif. Kompetensi dasar 3.12, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang apa sih itu cerita inspiratif dan contoh dari sebuah cerita inspiratif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menyimpulkan informasi dari sebuah cerita inspiratif. Caranya adalah dengan menelaah struktur kebahasaan yang ada pada sebuah teks cerita inspiratif. Yang pertama yaitu ada orientasi. Apa sih itu orientasi? Orientasi adalah pengantar cerita. Pada paragraf orientasi biasanya memperkenalkan tokoh ceritanya, di mana cerita itu terjadi dan kapan cerita itu terjadi. Yang kedua yaitu ada perumitan peristiwa, yaitu kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau pada konflik cerita. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi termasuk puncak inti cerita atau tempat kisah yang menjadi inspirasi. Lalu ada resolusi. Resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang suatu kebaikan. Lalu yang terakhir ada koda. Apa sih itu koda? Koda adalah penutup cerita atau kesimpulan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, sekarang adalah contoh bagaimana cara kita menelaah sebuah cerita inspiratif. Pada paragraf pertama disebut dengan orientasi. Orientasi adalah pengantar cerita. Jadi pada paragraf pertama memperkenalkan tokohnya, kapan terjadi peristiwanya dan di mana peristiwa itu terjadi. Coba kita baca teksnya. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki, dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egois dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi pada paragraf pertama ini disebut orientasi, yaitu memperkenalkan tokoh dan kapan peristiwa itu terjadi. Pada paragraf kedua disebut dengan perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa ini sama dengan konflik yang ada pada cerita tersebut. Coba kita baca bersama-sama. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Jadi konfliknya adalah seorang anak yang tidak bisa menahan amarahnya. Pada paragraf ketiga, 4, dan 5 disebut dengan komplikasi. Komplikasi yaitu puncak atau inti dari sebuah cerita. Coba kita baca teksnya. Pagar kayu itu ternyata sangat keras.
Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja, dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan paku dan palu. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Jadi inti ceritanya adalah lebih mudah menahan amarah daripada menancapkan paku ke pagar. Pada paragraf ke-6 disebut dengan resolusi. Resolusi yaitu suatu peristiwa yang menyadarkan tokoh pada suatu kebaikan. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga. Setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, Nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Pada paragraf terakhir disebut dengan koda. Koda yaitu penutup dari sebuah cerita atau kesimpulan pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab, meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca pada teks cerita inspiratif berikut ini adalah: ingatlah, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Sehingga jangan sampai ucapanmu menyakiti hati orang lain. Nah, itulah tadi cara kita menyimpulkan informasi dari sebuah teks cerita inspiratif. Nah, tugas kalian hari ini adalah menyimpulkan sebuah informasi dari teks cerita inspiratif yang sudah Ibu bacakan pada video sebelumnya, yaitu cerita inspiratif yang berjudul Sedekah Rp10.000. Pada teks cerita inspiratif berikut, silakan kalian tentukan pada masing-masing paragraf manakah yang termasuk orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.